Selamat pagi teman-teman di rumah. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak, di mana kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk hidup dan makhluk hidup memiliki ciri-ciri di antaranya yaitu dapat bergerak. Nah, bagaimana? Apa tujuan kita untuk mempelajari sistem gerak ini? Nah, yang pertama, peserta didik dapat memahami rangka penyusun sistem gerak. Kemudian, kita juga dapat mengetahui bagaimana hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan atau yang disebut dengan persendian. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang rangka dan persendian pada manusia. Yang pertama itu ada rangka pada manusia. Rangka sendiri itu merupakan penyusun dari sistem gerak. Nah, rangka itu tersusun dari tulang-tulang. Ada tulang-tulang yang menyusunnya. Kemudian bagaimana tubuh kita bisa melakukan gerakan? Nah, kita ketahui sendiri bahwa manusia dikatakan bergerak atau makhluk hidup dikatakan bergerak itu ketika makhluk hidup atau individu itu dari satu tempat pindah ke tempat yang lainnya. Jadi pindah posisi, itu dikatakan gerak. Nah, bagaimana gerakan itu bisa terjadi? Ketika adanya kerjasama antara tulang, otot, dan persendian, maka terjadilah yang namanya gerakan. Nah, kita ketahui sendiri alat gerak pada manusia itu meliputi alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif ini itu berupa tulang. Sedangkan alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, tulang, di sini kita akan pelajari tentang tulang ya. Tulang itu memiliki fungsi utama, yaitu untuk melindungi organ dalam tubuh. Kenapa demikian? Karena tulang yang bersifat kuat dan kokoh itu dapat melindungi organ tubuh dari benturan-benturan yang kuat, sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan pada organ tubuh. Dapatlah kita beraktivitas seperti sekarang ini. Kemudian kita masuk ke macam-macam tulang penyusun rangka tersebut yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, rangka manusia ini memiliki fungsi yaitu menyokong atau memperkuat tubuh, kemudian memberi bentuk tubuh sehingga berbentuklah tengkorak dan lain sebagainya. Kemudian untuk melakukan fungsi gerak, karena dia merupakan alat gerak pasif tadi ya, karena tersusun dari tulang-tulang. Nah, tulang-tulang penyusun rangka manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama kartilago dan yang kedua itu osteon. Kartilago ini dikenal juga dengan tulang rawan. Kemudian osteon itu dikenal dengan tulang sejati atau tulang keras. Nah, tulang rawan sendiri itu terdiri dari tersusun atas sel-sel tulang rawan. Banyak mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur sehingga bersifat lentur. Nah, contohnya pada kuping. Ini merupakan tulang rawan. Hidung ini merupakan tulang rawan. Jadi, ketika kena benturan, dia tidak terlalu sakit dibandingkan tulang kering yang ada di kaki kita. Itu merupakan tulang keras. Ketika kena benturan sedikit, itu sakitnya minta ampun, ya. Kemudian, untuk tulang keras atau sejati, itu merupakan tulang yang tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang atau osteosit yang membentuk lingkaran. Nanti akan ditampilkan gambarnya seperti ini. Nah, di tengah-tengah sel tulang terdapat saluran Havers. Di dalamnya terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang, sehingga kita tidak kekurangan oksigen. Untuk tipe tulang rawan atau kartilago sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, itu ada hialit, seperti gambar di atas. Hialin itu bersifat lentur, semi transparan dan berwarna putih kebiruan. Bisa kita lihat. Nah, kemudian ada fibrosa. Fibrosa ini memiliki banyak serabut kolagen. Matriksnya berwarna keruh dan gelap serta kuat dan kaku. Sedangkan yang ketiga yaitu ada elastis. Elastis ini berwarna kuning. Matriksnya mengandung serabut elastis. Nah, selanjutnya itu ada tulang sejati, di mana berdasarkan matriks penyusunnya, tulang sejati itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu tulang kopak dan tulang osteosit.
Nah, tulang kopak ini merupakan susunan rapat dan padat, mengandung senyawa kapur dan fosfat, dan terdapat sistem Harvard atau unit penyusun tulang yang terdiri dari pembuluh darah dan saraf. Nah, kemudian ada osteosit. Osteosit ini merupakan tulang spons. Matriksnya berongga, mengandung serabut kolagen. Kita bisa lihat gambarnya seperti gambar di atas. Kemudian tulang sejati berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang pipih, di mana tulang pipih ini memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu berbentuk pipih atau tipis, berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel merah dan sel darah putih. Nah, kemudian ada tulang pipa. Tulang pipa ini bulat, panjang seperti pipa. Kemudian berongga, berisi sumsum kuning. Nah, ini biasanya kalau kita makan tulang ayam itu ada bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian untuk tulang pendek itu bentuk pendek dan bulat. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Jadi hampir sama dengan tulang pipih tadi. Ada proses pembuatan sel darah merah maupun sel darah putih. Oke. Selanjutnya itu ada sistem rangka tubuh manusia yang dikelompokkan menjadi 3. Di antaranya yaitu ada tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak sendiri itu memiliki bagian-bagiannya. Salah satu di antaranya itu ada ubun-ubun, tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang pelvis, dan tulang kepala belakang. Tulang tengkorak ini berbentuk pipih, saling berhubungan dan membentuk rongga. Tulang-tulang ini mengelilingi dan melindungi otak yang ada di dalam rangka tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada tulang badan, di mana tulang badan ini merupakan tulang pembentuk badan kita, yang terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang pinggul. Nah, kita bisa lihat gambarnya seperti ini samping. Nah, yang selanjutnya itu ada tulang anggota gerak, di mana tulang anggota gerak pada manusia ini terdiri atas tungkai depan atau tulang anggota gerak atas yang bersambungan dengan gelang bahu, tungkai, dan tulang anggota gerak bawah yang bersambungan dengan gelang panggul. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Untuk yang selanjutnya itu ada tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu rangka aksial dan juga rangka apendikuler. Nah, rangka aksial ini merupakan kelompok tulang yang terletak di sumbu tubuh, yaitu pada tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk, maupun tulang dada. Terdiri dari 80 tulang. Kemudian ada rangka apendikuler, di mana rangka apendikuler ini merupakan kelompok tulang yang menyusun anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Rangka apendikuler ini terdiri atas 126 ruas tulang. Kemudian kita masuk ke persendian atau artikulasi. Seperti yang kita ketahui, persendian atau artikulasi ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi antar tulang yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki hubungan yang nantinya mereka akan melakukan gerakan seperti itu. Nah, berdasarkan sifat geraknya, persendian dibedakan menjadi 3. Ya, terdiri dari 3 macam, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Selanjutnya itu ada sendi mati atau sinartrosis. Nah, sendi mati atau sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang sudah tidak dapat digerakkan lagi dan tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, misalnya persendian pada tulang tengkorak kepala. Tulang ini tidak dapat kita gerakan lagi. Kemudian sinartrosis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sinkondrosis
atau kedua ujung tulang dihubungkan dengan kartilago seperti gambar di samping. Nah, kemudian ada simbrosis atau kedua ujung tulang dihubungkan dengan serabut seperti pada gambar di samping. Itu pada tengkorak kepala ya. Kemudian ada sendi kaku. Sendi kaku atau amfiartrosis ini merupakan sendi yang menghubungkan antar tulang yang memungkinkan adanya sedikit saja gerakannya. Atau dalam kata lain, itu gerakannya sangat-sangat terbatas. Nah, misalnya persendian pada pergelangan tangan, kaki, hubungan antar tulang rusuk, dan tulang belakang dan juga tulang dada. Nah, seperti pada gambar di samping. Kemudian ada sendi gerak atau diartrosis. Nah, ini yang paling banyak. Sendi gerak atau diartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan lebih bebas. Sendi gerak dapat dibedakan menjadi beberapa. Nah, di antaranya yaitu sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi geser, dan sendi luncur atau gulung. Baiklah, berakhir sudah pembahasan kita pada hari ini mengenai sistem gerak, khususnya pada submateri rangka manusia dan juga pada persendian. Nah, untuk mengukur kemampuan adik-adik dalam proses pembelajaran pada hari ini, adik-adik boleh mengerjakan tugas evaluasi berikut. Kerjakan di buku tugas, kemudian adik-adik jawab. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tugas berikut, adik-adik akan lebih bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, ada tugas keterampilan. Nah, tugas keterampilan ini bisa adik-adik kerjakan untuk memahami rangka sebagai penyusun dari sistem gerak. Nah, di sini kalian adik-adik boleh gambar, kemudian nanti adik-adik jelaskan bagian-bagiannya, adik-adik tulis-tulis sehingga nanti dapat mengingat bagian rangka yang menyusun dari sistem gerak. Nah, adik-adik, soal keterampilan ini dapat menguji kreativitas adik-adik dan juga untuk menambah daya ingat adik-adik. Baiklah, sekian dari saya. Berakhirlah sudah pembahasan kita kali ini mengenai sistem gerak khususnya pada submateri rangka manusia dan persendian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dicerna dan dapat adik-adik pahami, sehingga nanti saat menjawab soal-soal ulangan, adik-adik bisa menjawab dengan baik. Harapan saya adik-adik bisa belajar lebih giat lagi meskipun di masa pandemi saat ini itu tidak terlalu kondusif. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kejar impian dan cita-cita meskipun pembelajaran kita melalui daring seperti ini. Oke? Siap. Terima kasih.